saya Imam Mufi dan saya hari ini akan anak-anak hari ini semua kabar sehat? Alhamdulillah. Ketua kelasnya siapa kemarin? Saya Odin, Pak. Odin, apakah hari ini ada anak-anak yang tidak datang ataupun sakit? Hari ini yang nggak datang ada 3 orang ya, Pak. Ada Rizky, Putra, sama si Joy. Sama Riko sama Juta. Iya, Oke, empat orang tersebut. Yang Ini pakai bola. Baik. Oh ya, lebih baik sebelum kita belajar kita baca pemberdoaan dulu. Ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa nih. Selalu bisa gitu. Berdoa selesai. Baik. Anak tahu hari ini kita bakal apa ini? Enggak tahu. Belajar, Pak. Saya mingguan yang masuk ya. Ya, Pak. Minggu ini atau pada hari ini pada hari ini kita bakal belajar tentang untuk meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar yang dimana itu tuh sangat penting bagi siswa, apalagi untuk kalian semua pada masa SMA ini. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini itu tidak banyak, namun itu lumayan efektif. Nah, yang pertama itu mungkin sebentar lagi saya akan menampilkan video di mana saya akan menjelaskan kepada anak-anak semua tentang bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar. Belajar dimana itu sangat penting. Lalu saya akan bertanya, mereka lain menjawab. Nanti ada sedikit kegiatan di akhir yang mana ini. Kita bakal bermain-main. Video. Yes, benar sekali. Suka Oke, mantap. Baik. Nah, fokusnya nggak hidup ya? Nggak hidup, Pak. Bisa. Waduh. Susah ya? Ya, Pak. Laptop aja, Pak. Kasus ya, Pak. Kalau ada uang Nah, kalian nggak bisa laptop saja ya? Yes. Baik, silakan ditonton. Sebelumnya Kalau bisa dikirim, Pak. Berapa kali gitu? lebih baik kalau duduk di kursi zaman dia orang tak rumah. Ini bisa dikat sebenarnya. Ya, ini kan tak. Dia apa? Apa dulu? Ini dulu. Dia Ngomong ya, nak.
gantian tuh dari jelasin sedikit ya. Oh, pertanyaan. Baik, setelah melihat video tersebut, ya, Pak. Nah, baik. Setelah anak-anak semua melihat atau menonton video tersebut, ada sedikit terbesit motivasi belajar di video sedikit saja, walaupun kayak cuma tergerak sedikit saja, ada dikit aja sih Pak. Nah, mungkin Udin bisa menjelaskan kepada saya hal apa yang Anda ambil dari video karena sedikit tergerak ya. Yang pertama Pak, yang saya tahu dari si video tadi, yang pertama kenapa saya bilang dikit Pak, itu sebenarnya saya lebih tengok ke bagian yang pas dia bilang kalau misalnya kita hidup cuma belajar sepanjang umur Pak. Jadi saya pikir yang pertama saya malas belajar, kalau misalkan ya belajar seumur hidup ya saya bakal jalan bodoh sepanjang masa nih Pak. Ya, itu kita berarti saya apa ini saya pikiran tua selama apa juga. Jadi saya takut. Nah, dikit dari mana Pak? Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar itu sangat penting bagi setiap orang yang bakal atau ingin jadi sukses. Nah, motivasi belajar itu bagaikan sebuah jalan ataupun pintu untuk menuju kesuksesan. Karena tanpa motivasi belajar kita nggak bakal bergerak ataupun pindah dari posisi kita saat ini untuk belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara supaya kita itu bisa menstimulir diri kita ataupun memanipulasi diri kita itu untuk semangat belajar, untuk memunculkan motivasi belajar. Nah, contohnya seperti ada yang namanya motivasi untuk diberi hadiah ataupun diberi pujian. Nah, ini bagi sebagian orang motivasi ini tuh sangat penting bagi mereka, yang mana mereka itu belajar untuk bisa mendapatkan pengakuan dari orang tua ataupun pengakuan dari diri mereka sendiri yang namanya itu self reward. Nah, mereka belajar untuk yang pertama itu mereka bakal dapat dua hal. Yang pertama itu ilmunya dan juga kepuasan dirinya. Nah, motivasi belajar itu dapat dipicu dengan hal kecil itu, hal yang dimana mungkin kalau orang sendiri yang mikir tuh gak akan berbohong ya sama motivasi belajar. Nah, lalu ada yang namanya saingan ataupun kompetisi. Nah, ini hal ini unik karena sebagian orang itu punya mentalitas tidak mau kalah. Mentalitas di mana mereka itu ingin selalu berada di atas atau simpelnya itu superioristi. Nah, mereka selalu menjadikan orang lain ataupun menjadikan orang yang sedikit di atas atau di bawah mereka itu saingan. Sehingga mereka itu bakal terus memacu diri mereka, bakal terus menggebu-gebu untuk mengalahkan saingan tersebut. Dimana di contohnya seperti Udin dan juga Anzil gitu. Dimana Anzil menganggap Udin itu sebagai saingan karena si Anzil dan Udin ini selalu berselisih nilai 1 pada setiap ujian yang mereka ikuti. Yang mana mereka itu ingin ataupun melampaui temannya itu sehingga mereka memiliki banyak motivasi belajar. Sehingga mereka juga dapat sehingga si Anzil ini juga menimbulkan motivasi belajar yang lumayan tinggi. Lalu ada ego involvement. Nah, ini juga menarik karena ego involvement itu setiap individu itu berbeda. Bagaimana seperti kamu dan kamu yang lainnya itu berbeda karena tiap manusia itu punya ego yang tingkatnya itu tinggi atau rendah. Dimana mereka itu dapat menerima kekalahan dengan baik ataupun mereka tuh enggak semua kalah. Mereka tuh orang yang suka aku pengen menang terus. Makanya mereka menang. Nah, ego involvement ini
sangat sangat bisa dijadikan untuk motivasi belajar karena mereka tidak ingin kalah. Mereka ingin menang segala hal, mereka ingin tahu segala hal, mereka ingin memiliki dari atas hal apapun. Nah, lalu yang terakhir itu ada mengetahui hasil. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah, dimana itu betul karena orang yang berusaha itu pasti bakal memberikan hasil, mendapatkan hasil apapun, walaupun itu kurang. Nah, dengan kamu mengetahui hasilnya, atau dengan kamu kayak ngepredik kalau aku bakal belajar sini dan aku pasti bakal ataupun mungkin bakal dapat nilai sini. Nah, itu dapat memberikan kamu motivasi belajar lumayan tinggi karena kamu ingin terus nilai kamu tuh naik sehingga kamu bakal terus belajar, kamu bakal terus memacu diri kamu untuk mendapat nilai yang lebih tinggi karena kamu tahu nilai kamu rendah. Makanya mengetahui nilai itu sangat penting jika kamu ingin meningkatkan motivasi belajar. Lalu yang terakhir itu ada minat. Nah, ini juga gak kalah penting. Karena apa? Karena apa halnya jika kita memaksa sesuatu atau sesuatu yang dipaksakan tapi tidak ada keinginan atau tidak ada ketertarikan di dalam hal tersebut, itu gak bakal berjalan dengan mulus. Kayak contohnya saya ingin belajar di dunia konseling, tapi saya tidak ada minat di dunia konseling. Jadinya walaupun kita ingin belajar, tapi karena keinginan atau minat itu nggak di situ, jadinya itu sendal-sendal. Jadinya kayak setengah-setengah ya. Kayak aku mau tapi nggak mau. Emang ribet ya situasinya itu kalau nggak punya minat. Tapi walaupun dia punya keinginan dan kamu minat, itu sedikit rumit ceritanya. Nah, namun beda cerita kalau kita tuh minat kita di situ. Contohnya, saya ingin masuk STEAM. Saya ingin jadi barang dari negara Indonesia. Nah, dia punya minat, dia ingin di situ. Dia ingin dari mana? Karena untuk masuk STEAM itu standar kompetensinya itu tinggi, karena dia harus belajar yang banyak. Maka dia harus bersungguh-sungguh dalam setiap pelajaran yang dia ikuti. Nah, lalu ada hal yang terakhir, hukuman. Nah, hukuman ini hanya berlaku bagi sebagian orang, di mana mereka itu strict banget soal belajar. Di mana mereka, apabila saya nggak bisa lupa ini, saya bakal memberi kumpulan yang sudah bisa. Jadi saya akan belajar 2 kali lipat dari apa yang saya pelajari sebelumnya, dari cara saya sebelumnya, dari upaya saya sebelumnya. Itu sebagai bentuk hukuman terhadap diri. Karena dia memberikan pokoknya hukuman terhadap diri sendiri lah. Dia mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Itu simpel. Oke, lalu mungkin itu saja tentang motivasi belajar dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Atau apakah tidak ada yang tidak dimengerti? Oke. Nah, mungkin ini akhir dari mata pelajaran kita. Ada satu lagi belum, saya lupa. Karena kita sudah menonton dan juga saya sudah menjelaskan dengan lebar. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari penekanan motivasi belajar hari ini? Apakah ada yang tahu? Pak, saya sekali saran Pak. Oke. Ini kan yang jelasin di kelas ya. Nah, ini kita revisi saya pengen di wakil Pak. Oke. Saya tentang fungsi Pak. Oke, baik. Sultan, apakah ada kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini? Jadi Pak, saya Pak, motivasi saya ini Pak untuk belajar, karena motivasi itu kayak domain awal di doktrin ke dalam murid apapun siswa itu bisa lebih semangat, lebih energi, lebih semua lah. Karena orang motivasi kan ya pulang, nggak jelas Pak. Masih dia ada tujuannya, ada tujuan pasti dikejar apa yang dia mau. Oke.
baik. Jadi apa yang benar ya Pak Sultan ya? Kalau kita belajar tanpa motivasi itu sama aja kayak nggak berguna. Nah, kayak buku-buku pulang bla bla bla, kayak buah bodoh gitu pulang. Nah, karena kita semua udah termotivasi untuk belajar nih, karena saya yakin kita semua termotivasi untuk belajar. Nah, saya ada sedikit permainan untuk kalian semua. Nah, ini dia. Karena kalian, saya merasa kita semua itu sudah termotivasi untuk belajar. Nah, coba ambil sebuah kertas, lalu tuliskan keinginan kalian ataupun hal impian kalian, hal apa yang ingin kalian capai, hal apa yang tingkat tinggi di hidup kalian. Lalu tuliskan di bawahnya itu motivasi apa yang kalian motivasi apa sehingga kalian dapat mencapai impian tersebut. Dua baris cukup. Dua baris. Udah Pak. Udah. Nah, baik. Ayo kita lah. Ini bukan selesai. Udah. Kalah bener. Angkat. Sudah semuanya? Coba. Angkat lalu letakkan di dada kalian. Nah, Kayak orang tutunya lah. Nah, apa yang ada di dada kalian ini saya harap kalian semua itu bisa untuk mencapainya. Dan kalian itu konsisten untuk dapat mencapai tingkatan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri kelas ini dengan doa. Berdoa baik. Berdoa selesai. Nah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Saya Imam Mufid. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.